Cermatan kita dengan laporan keuangan kuartal kedua atau semester pertama tahun 2020, di mana bulan April, Mei, dan Juni tentunya kondisi beberapa, jadi tidak semua juga ya, tidak semua perusahaan-perusahaan bertambah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Terutama untuk beberapa sektor seperti sektor pariwisata, kemudian perhotelan, kemudian properti, dan beberapa sektor lainnya terkait komoditi. Kalau komoditi sebenarnya merupakan kelanjutan dari tidak hanya kondisi pandemik, tapi before pandemik pun sudah mengalami semacam tekanan karena penurunan harga komoditi. Jadi untuk semester kedua, untuk semester pertama ini tentunya banyak sekali emiten-emiten kita yang mengalami tekanan yang cukup berat akibat dari kondisi pandemik. Oke, sejauh ini seperti apa stimulus begitu ya mungkin yang dibutuhkan atau sejauh mana yang juga cukup banyak diserap juga sampai dengan kondisi untuk mengatasi kondisi seperti ini? Misalnya apakah diperlukan stimulus seperti misalnya biaya-biaya emiten saat ini, apakah cukup harusnya diberi keringanan begitu Pak Samsul, kalau dari kacamata Anda seperti apa? Mungkin ada poin-poin atau hal-hal yang cukup memberatkan begitu? Ya, tentunya pemerintah sudah cukup banyak memberikan semacam bukan stimulus, artinya memperhatikan dunia usaha. Dan salah satunya adalah dengan diberinya keringanan untuk PPh badan ya. PPh badan kita dari 25% menjadi 22% di tahun 2020 ini. Tapi kan itu baru akan dibayarkan di tahun 2021 nanti. Kemudian stimulus-stimulus lainnya tentunya kegiatan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian, karena dunia usaha butuh semacam stimulus tambahan atau tambahan darah dari pemerintah untuk menggiatkan kegiatan perusahaan. Jadi kami kira ini tentunya dilihat dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan budget yang sudah cukup besar dianggarkan oleh pemerintah, kami kira sampai saat ini sudah secara makro sudah cukup, mungkin kita bisa masuk kepada kebijakan di masing-masing industri ya. Baik, kalau kita coba perdalam dengan kondisi saat ini Pak Samsul terkait mengenai sinyal reformasi aturan pasar modal, ini kan tampaknya juga semakin membesar begitu ya. Nah pekan lalu juga kami dengar AEI juga sempat bertemu dengan Pak Jokowi Presiden begitu ya. Ini seperti apa pembahasan di sana begitu, apa saja yang menjadi poin penting begitu pembahasannya Pak Samsul? Sebenarnya yang kita terima atau kita merespon dari wacana untuk memperkuat struktur stabilitas sektor keuangan, jadi stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Dan tentunya AEI sebagai sebuah asosiasi yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang terdiri dari berbagai macam jenis, berharap memang tercipta semacam penguatan dari sisi stabilitas sektor keuangan, karena ini penting sekali untuk bagi perusahaan-perusahaan kita untuk bergerak maju ke depan. Tidak hanya itu, sebenarnya secara umum perusahaan-perusahaan kita ini kan atau company-company yang tergabung dalam asosiasi emiten ini kan terdiri dari berbagai macam sektor industri, dan mungkin saya kira kita dari sisi pemerintah kita butuh langkah-langkah konkret yang bisa dibuat untuk melakukan semacam perubahan-perubahan dalam konteks dalam rangka mungkin pandemi ini, mungkin pas pandemi nanti. Jadi tercipta suasana atau sektor keuangan yang sangat kuat sekali bagi Indonesia.